Bersyukur kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, yang mana kesempatan ini pada hakikatnya adalah kesempatan untuk kita mencari bekal di kehidupan setelah mati kita. Karena kalau urusan dunia, kerjaan dunia, orang itu nggak usah diingatkan, maka dia akan semangat sendiri. Dia akan berusaha sendiri. Kenapa? Karena hasil daripada usahanya ini nampak langsung. Ketika seseorang perutnya lapar, maka dia otomatis spontan akan berusaha bagaimana menghilangkan kelaparannya. Kalau dia nggak bisa bekerja, ujung-ujungnya dia minta seperti itu. Namun untuk urusan akhirat ini terkadang kita lupa, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam perkara yang baik, perkara kebaikan, dan juga saling ingat mengingatkan dalam perkara sabar. Maka kita syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk dalam majlis yang mulia ini, majlisnya para malaikah, yang mana orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu seperti ini nanti di akhir daripada majlis akan ada seorang penyeru malaikah yang dia akan berseru, angkumu maghfuran lakum, hendaklah kalian berdiri dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, sungguh Allah telah menggantikan segala keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang kalian miliki dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pagi hari ini masih membahas tentang dosa-dosa besar. Kitab yang kita pakai adalah Kitabul Kabair milik karya daripada Imam Al-Zahabi. Kemarin kita sudah membahas tentang dosa meninggalkan sholat. Sini ada beberapa lagi hadis yang kiranya harus kita baca sehingga lebih memantapkan kita lagi agar berhati-hati jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena sholat 5 waktu ini adalah suatu kefarduan, suatu kewajiban bagi kita semua. Dan sholat ini tidak ada dispensasi, baik kita dalam keadaan mukim, tidak dalam perjalanan, ataupun kita dalam perjalanan, mau perjalanannya kemana aja, ke kampung ya. Bahkan kita mau ke kota Mekah pun, mau ke Baitullah, mau ke Madinah, tetap sholat 5 waktu ini harus dijaga. Sehingga mentok-mentoknya nanti kalau kita misalnya dalam perjalanan kita tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, maka akhirnya apa yang kita lakukan yaitu sholat bihurmatil waqti, sholat untuk memuliakan waktu. Apa itu sholat bihurmatil waqti? Yaitu seseorang sholat dalam keadaan syarat sahnya sholat tidak terpenuhi ya, sholat dalam keadaan syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Yang tadinya dia harus bersuci, ini dalam keadaan tidak bersuci dia sholat ya. Sholatnya sah enggak? Kata ulama sholatnya sah, tapi nanti wajib diqodho. Misalnya Bapak berada dalam satu perjalanan ya, misalnya kita ingin berangkat ke Surabaya, ke Jawa Timur ya. Misalnya kita naik bis, ketika naik bis ternyata bis tersebut di waktu subuh tidak berhenti, misalnya di waktu subuh tidak berhenti, bablas sampai tempat tujuan itu sudah lewat waktu subuh.
Maka ketika masuk waktu subuh itu kita sholat. Sholatnya di mana? Di atas kendaraan. Wudu apa enggak? Kalau bisa wudu, kalau enggak tayamum. Kalau tayamum enggak bisa juga, ya sudah. Sholat dalam keadaan syarat-syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Sholatnya misalnya duduk, menghadap nggak bisa menghadap kiblat, enggak apa-apa. Kalau sholat wajib itu memang dia syaratnya harus menghadap kiblat. Berarti kita sholat nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa. Sholat sebisanya. Kemudian nanti ketika kita sampai tempat tujuan, kemudian kita di sana nanti mandi, ya, bebersih, menggunakan pakaian yang suci. Kemudian kita bersuci, wudu, lalu kita mengqadha, mengulangi daripada sholat tersebut. Artinya tidak ada dispensasi untuk kita meninggalkan sholat. Bahkan sampai orang-orang yang sakit pun, kalau kita ada perhatian terhadap agama nih, ketika kita punya saudara ataupun orang tua yang sakit, pastinya semua memikirkan kesembuhannya. Tapi orang yang beriman dan dia sering duduk dalam kajian-kajian ilmu agama, maka bukan hanya itu saja yang dia pikirkan. Dia pikirkan ini sholatnya orang sakit bagaimana. Nah, gitu. Kalau terpaksa misalnya dia nggak bisa sholat, ya, syarat-syarat sahnya sholat nggak terpenuhi, maka kita ajarkan sholat bihurmatil waktu tadi. Dengan konsekuensi apa? Konsekuensinya nanti kalau dia sudah sehat dia qadha gitu. Kalau dia nggak sehat-sehat, habis itu mati, cukup, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sini kita lanjutkan. Qala ba'dul ulama rahimahumullahu taala, sebagian ulama mengatakan wa inna ma yuhsyaru tarikus shalah ma'a haula'il arba'ah. Orang-orang yang dia itu meninggalkan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama 4 orang ini. Li'annahu innama yashtaghilu 'anis shalah bimalihi aw bimilkihi au biwizaratihi au bitijaratihi. Karena terkadang orang meninggalkan sholat itu dengan sebab sibuk mencari harta ataupun sibuk ngurusin kerajaannya ataupun sibuk mengurusi kepemerintahannya ataupun sibuk dengan perdagangannya. Fa in ishtaghala bimalihi husyira ma'a qarun. Orang yang sibuk dengan hartanya kemudian sampai dia meninggalkan sholat, maka orang ini akan dikumpulkan nanti di neraka bersama Qarun. Wa in ishtaghala bimulkihi, apabila dia sibuk dengan kerajaannya sampai dia meninggalkan sholat, maka dia akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan di neraka ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun. Kemudian kalau dia sibuk dengan pemerintahannya sampai dia meninggalkan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan siapa orang yang sibuk sampai dia meninggalkan sholat dengan perdagangannya, maka dia nanti akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, tajirul kuffar di Makkah. Beliau adalah salah satu pedagang besar yang berada di kota Makkah, yang berasal dari kalangan kufar, kalangan orang-orang kafir Quraisy. Nanti bedanya apa? Kalau kita muslim, dia bukan muslim. Mungkin kita mampir dulu di neraka, ya, kemudian dibersihkan dosa-dosa kita, baru nanti Allah akan masukkan kita ke surga. Karena sudah kita bahas dalam mukadimah buku ini, orang yang mati dalam keadaan muslim, apapun amalnya, seburuk apapun amalnya, dengan syarat dia tidak juhudan, tidak mengingkari perintah-perintah Allah, tidak mengingkari perintah-perintah agama. Misalnya dia bilang sholat nggak wajib, nah kalau kayak gini dia bisa murtad, ya nggak? Kalau murtad khalidin, selama-lamanya di neraka. Mungkin dia meninggalkannya karena malas saja. Maka orang yang seperti ini seberapa lama pun dia
tinggal di neraka, Allah pasti akan masukkannya ke dalam surga. Namun sebaliknya, 4 orang ini, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf dan Qarun, mereka semua ini kafir. Sehingga dalam keterangan makalah daripada ulama ini, kalau mereka khalidin selamanya di neraka, tapi kalau muslim yang tadi dikumpulkan bersama mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian selanjutnya, Warwal Baihaqi bi isnadihi anna Umar bin Khattab qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai di dalam agama Islam ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Wa man tarakas shalah fala dinalah, siapa orang meninggalkan salat maka tidak ada bagian agama dalam dirinya. Was-salatu imaduddin, dan salat itu adalah tiang daripada agama. Walamma tu'ina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qila lahu as-shalah ya amiral mu'minin, qala na'am, amma annahu la hadza li ahadin fil Islam adha'a as-shalah wa shalla radhiyallahu anhu wa jarhuhu yus'ibu daman. Kemudian juga tatkala sahabat Umar radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu, yang kata ulama seandainya ada nabi setelah Rasulullah, maka Umarlah yang akan diangkat menjadi nabi. Seperti itu. Tapi kita dulu pernah baca buku kitab Nasul Hibat, di situ disebutkan hasanatu Umar hasanatun li Abi Bakar. Kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh sahabat Umar itu satu kebaikan daripada Abu Bakar. Dan sahabat Umar yang memiliki keutamaan yang segitu banyak, itu sebagian ulama mengatakan itu hanya hasanah, satu kebaikan daripada Abu Bakar. Kenapa? Beda. Mulai Islamnya itu beda. Sahabat Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang memeluk daripada agama Islam. Maka pahala kita, pahala orang-orang setelah kita, orang sebelum kita, semuanya itu tertuju kepada sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau telah menunjukkan kepada kita jalan kebaikan. Dalam satu hadis disebutkan, siapa yang mengajak orang pada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan tersebut dan kebaikan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi terus ya, berantai kebaikan kita, Pak. Makanya inilah pentingnya kita itu mengajak sesama muslim, saling ajak mengajak. Duduk dalam majlis ilmu kita ajak, sholat berjamaah kita ajak. Apa? Nanti kalau orang itu ikut, bisa melaksanakan sholat, bisa duduk dalam majlis ilmu dengan sebab omongan kita, pahala yang dia lakukan itu pun akan tertransfer kepada diri kita. Maka di sini sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau ini sebelum meninggalnya, beliau ditusuk oleh budaknya sendiri ya. Ketika sholat subuh, sahabat Umar itu ditusuk oleh budaknya sendiri. Maka ketika dalam keadaan tersebut, itu 4 hari sebelum beliau meninggal dunia, maka ketika masuk waktu sholat diingatkan oleh sahabatnya yang lain, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sekarang waktunya sholat. Maka ketika dalam keadaan tersebut ya, dalam keadaan yang segitu parahnya sakit, beliau tetap langsung bergegas berusaha untuk melaksanakan daripada sholat. Kenapa? Beliau mengatakan la hadza li ahadin fil Islam, tidak ada bagian bagi orang di dalam agama Islam ini ketika dia meninggalkan daripada sholat. Maka sholat ini tidak bisa kita sepelekan, sehingga sebisa mungkin kita jaga daripada sholat ini.
Kemudian selanjutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, man laqiyallah wa huwa mudhi'un lis-shalah lam ya'ba'ullah bi syai'in min hasanatihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia adalah orang yang menyia-nyiakan daripada salat, mengerjakan salat di luar waktunya, mengakhir-akhirkan daripada salat 5 waktu, maka Allah tidak menghiraukan sedikit pun daripada kebaikannya. Artinya Allah tidak menganggap kebaikannya dan tidak diberikan daripada pahala. Kenapa? Karena dia melalaikan sholat. Kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, idza shallal 'abdu shalah fi awwalil waqti, ketika seseorang hamba dia sholat di awal waktu, sholat tepat pada waktunya, maka sholat itu akan naik ke langit dan sholat itu akan berubah seperti cahaya. Sampai mana? Sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat ini akan beristighfar, memintakan ampun untuk orang yang melaksanakannya sampai hari kiamat. Kemudian dia berkata, hafizakallah kama hafidtani, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu telah menjagaku. Jadi kalau kita menjaga sholat, sholat akan mendoakan, mengampuni, doakan ampunan bagi kita. Kemudian wa idza shalal 'abdu shalah fi ghairi waqtiha, sebaliknya kalau orang sholat tapi di luar waktu, maka sholat itu akan naik ke langit dan sholat itu akan berbentuk seperti zulmah. Zulmah itu seperti awan gelap. Kemudian nanti awan itu akan apa? Akan dilipat seperti kita melipat daripada pakaian, kemudian akan dilemparkan ke wajah orang yang menyia-nyiakan daripada sholat. Dan sholat akan berdoa kepada Allah, doya'akallah kama doya'tani, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku. Kemudian warwa Abu Dawud fi sunanihi an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau, kitab Sunan Abi Dawud, dari Abdullah bin Umar bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, thalathatun la yaqbalullahu minhum salatahum, ada 3 golongan orang yang Allah tidak menerima sholatnya. Maka di sini kata sebagian ulama, ada yang benar-benar memang sholatnya tidak diterima. Satu lagi pendapat jumhur, kebanyakan ulama maksudnya sholatnya tidak sempurna. Siapa 3 golongan itu? Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, orang yang dijadikan orang terdepan pada kaumnya sedangkan kaumnya ini membenci dia. Biasa dijelaskannya itu seseorang imam yang dibenci sama makmumnya. Hati-hati Pak, kita jadi orang yang di depan itu ya. Kalau kita dibenci sama makmumnya, tapi syaratnya dengan alasan yang syar'i ya. Alasannya dengan alasan yang berlandaskan agama. Misalnya imamnya bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, gitu kan? Tajwidnya kurang pas dan kesalahannya misalnya dapat merubah makna. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya itu kan ada tasdidnya ya. Iyyaka. Kadang ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau iyyaka itu artinya hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Tapi kalau iyyaka enggak digunakan tasdid, nanti artinya jadi matahari. Berarti iyyaka na'budu, kepada matahari kita menyembah dan kepada matahari kita meminta pertolongan. Ini fatal. Apalagi bacaan daripada Al-Fatihah yang dia termasuk rukun qauliyah di dalam sholat, rukun yang berbangsa bacaan.
Rukun yang berjenis bacaan. Kan ada rukun fi'liyah, rukun perbuatan seperti sujud ya, tumakninah di dalam sujud, itu rukun fi'liyah. Ada juga rukun qauliyah, rukun yang berupa ucapan di dalam sholat. Di antaranya adalah Al-Fatihah. Maka urgen bagi setiap kaum muslimin dan muslimat yaitu untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Kadang kita kan misalnya berada dalam safar, misalnya kita jalan, lagi numpang sholat di masjid mana gitu, yang pertama kita perhatikan, kita dengarkan yaitu Al-Fatihahnya, ya enggak? Al-Fatihahnya. Nanti kalau Al-Fatihahnya misalnya ada salah, nah salah Al-Fatihah juga ini mengoreksinya itu berbeda-beda orang ya. Kalau kita misalnya nggak terlalu paham, bagus bacaannya udah bener aja gitu. Tapi kalau imamnya suaranya bagus ya kan, kadang suara yang bagus belum tentu betul daripada tajwidnya. Kadang ada yang tajwidnya benar ya. Kalau di dalam perimaman seperti itu Pak. Kadang ada orang, ada imam itu yang tajwidnya dia bagus tapi suaranya nggak terlalu bagus seperti itu. Ada yang dia punya hafalannya lancar tapi suaranya tidak terlalu bagus seperti itu. Maka mengoreksinya ini sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kitanya nggak belajar bacaan Al-Fatihah ya udah bener-bener aja gitu. Dan insya Allah itu ya nggak apa-apa kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak tahu kemudian kita nggak mau belajar, ini repot ya. Maka kita ini harus belajar daripada ilmu Al-Quran ya, ilmu tajwid. Tajwid itu, hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Kalau sebagian sudah belajar, maka yang lainnya tidak tertaklif, tidak terbebani lagi untuk belajar. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid bacaan yang benar itu hukumnya fardu ain. Kalau fardu ain berarti setiap kita, individu kita tertaklif ataupun terbebani untuk bisa berusaha mungkin membaca Al-Quran dengan baik. Kenapa? Karena hukumnya fardu ain. Maka masuk dalam kaidah fikihnya al-wasail fi hukmil maqasid ya. Perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Tadi untuk kita agar bisa membaca Al-Quran dengan baik, apa perantaranya? Belajar ilmu tajwid. Maka yang tadi ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah ya, karena tujuan yang dituju itu fardu ain, maka masuk dalam kaidah fikih ini al-wasail fi hukmil maqasid. Perantara itu hukumnya sama dengan tujuan, sehingga terangkat ini hukumnya yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Kenapa? Karena setiap kita memiliki PR untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Masa kita kalah Pak ya? Dulu SD tuh harus bisa. Kadang kita punya anak kelas 1 harus bisa baca, sebelum kelas 1 masih TK harus bisa baca. Nah giliran Al-Quran, kitabnya Allah, kalau buku-buku pelajaran itu nggak mensyafaati kita di hari kiamat. Nah ini Al-Qurannya akan mensyafaati kita di hari kiamat ya. Dan kalau kita baca buku-buku itu ada nggak janjinya dari Rasulullah satu huruf satu kebaikan? Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran satu huruf satu kebaikan. Bahkan tidak sampai di situ, yudha'af, dilipat gandakan menjadi 10. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la aqulu alif lam mim harfan bal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Jadi kalau orang baca alif lam mim, maka berarti dia membaca 3 huruf. Dapat berapa kebaikan? 3 kebaikan. Dilipat gandakan 10 jadi 30 kebaikan. Nah, di sini kalau ada imam yang dibenci sama makmumnya dengan alasan yang syar'i ya, sesuai landasan daripada agama, maka imam tersebut sholatnya tidak diterima. Tadi sudah kami sampaikan, ada yang mengatakan kalau mazhab Hanafi sholatnya tidak sah. Makanya kalau di India, di Pakistan sana, imamnya itu semuanya hafid Quran ya. Imamnya itu hafid Quran. Hafid Quran itu
di India, di Pakistan, di Bangladesh, ya, di negara-negara Muslim lainnya itu kadang biasa saja. Karena memang apa? Mereka dari awal sebelum belajar kitab itu targetnya hafal Quran dulu, gitu kan. Makanya imam-imam di sana itu setiap masjid seluruhnya adalah orang yang hafal Quran. Bahkan bukan hanya imamnya, marbotnya aja Pak ya, petugas kebersihan masjidnya itu hafid Quran juga kalau di sana. Hafid Quran juga. Jadi bagaimana ya, nggak apa-apa kan gitu. Itu kan tidak menghinakan Al-Quran, tidak menghinakan daripada Al-Quran. Maka kalau kita di sini yang penting bacaannya benar ya. Yang penting kita bacaannya benar. Dan setiap kita ini harus bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Sehingga nanti kalau imamnya telat ya Pak ya, ada maju, ada yang bisa maju seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, wa man ista'bada muharraran. Orang yang sholatnya nggak diterima yaitu orang yang menganggap menjadikan budak, orang yang merdeka dijadikannya sebagai budak. Nah, ini juga sholatnya berarti kalau Imam Hanafi nggak sah, kalau yang lain sholatnya nggak sempurna. Seperti sekarang ini nggak ada budak lagi ya, nggak ada budak. Pembantu itu bukan budak. Kalau dulu budak itu adalah didapat dari apa? Dari hasil peperangan. Nanti kalau kita punya budak, habis itu kita jual boleh, gitu kan? Makanya kalau di dalam surat Al-Mu'minun menerangkan tentang sifat-sifat orang yang beriman itu apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Ciri orang yang beriman itu dia menjaga daripada kemaluannya. Laki-laki yang menjaga daripada kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Jadi lubangnya itu hanya lubang yang sah, yang diikat dengan perkawinan. Baik satu istrinya, 2, 3, 4 cukup ya, nggak boleh 5 lebih. Kemudian selanjutnya Allah malakat aiman, yaitu yang kedua boleh selain istri, boleh siapa? Budak. Budak, kita punya hamba sahaya perempuan itu boleh kita gauli tanpa harus diikat dengan yang namanya pernikahan seperti itu. Itu budak itu nggak memiliki dirinya pun dia tidak memiliki. Nah, kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Jadi jangan salah kaprah ya. Kemudian warajulun atas sholah dibaron. Yang ketiga yaitu laki-laki yang dia mengerjakan sholat dibaron. Wadibar ayatiyaha ba'da an tafutaha. Apa? Melakukan sholat setelah waktunya itu terlewat. Maka jangan sampai kita ini menyiarkan sholat sampai waktu sholat itu telat. Takut-takut kita masuk dalam hadis ini, sholat kita nggak diterima ataupun sholat kita kurang sempurna. Kemudian yang terakhir, man jama'a baina sholataini min ghairi udhrin faqad ata baban 'aziman min abwabil kaba'ir. Siapa orang yang mengumpulkan dua sholat tanpa ada udzur, maka sungguh dia telah mendatangi satu dosa, satu pintu dosa besar, satu pintu dari dosa-dosa besar. Mengumpulkan sholat zuhur dilakukan di waktu asar tapi tanpa ada udzur. Kalau ada udzur bisa, misalnya kita dalam perjalanan ya, kemudian perjalanannya itu masafatul qasar sampai 80 kilo ataupun 80 lebih sampai 90 bahkan lebih dari itu, dengan niat tujuannya itu bukan untuk maksiat ya. Kalau kita tujuannya ke sono mau main judi misalnya, nah itu nggak bisa. Sholat jamak dan qasar itu nggak berlaku karena tujuannya bukan tujuan daripada kebaikan ataupun tujuan yang mubah. Yang mubah itu apa? Yang diperbolehkan. Oh saya mau ke Malang, habis itu lanjut mau ke Bromo, ya kan? Mau muncak. Nah ini tujuannya mubah, ya nggak diperbolehkan. Terlepas nanti ketika di mobil ada cewek misalnya anak muda kan, akhirnya ngobrol dia ya, pacaran di jalan. Nah ini kan apa namanya, satu keburukan.
tapi tujuan awalnya itu adalah kebaikan, maka tetap orang ini boleh untuk menjamak daripada sholatnya, begitupun mengkosornya. Tapi kalau tujuannya dari awal, wah saya di sono nih ada orang mau main judi misalnya, ataupun perbuatan haram lainnya, maka tujuan perjalanan seperti itu dia tidak boleh menjamak daripada sholatnya. Kemudian lanjut bab selanjutnya, faslun mata yu'maru sabiyyu bis shalah. Mari kita sudah membahas tentang meninggalkan sholat. Sekarang kita membahas kapan seorang anak kecil itu diperintahkan untuk sholat. Warawa Abu Dawud fi sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murus sabiyya bis shalah idza balagha sab'a sinin. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam kitabnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah bayi, ya, sobi, anak kecil, bisolah, untuk melakukan sholat. Kapan? Ketika dia ini berumur 7 tahun. Jadi kalau kita punya anak 7 tahun, ataupun di sini udah sepuh-sepuh, punya cucu, diingatkan, ya. Kita ingatkan kepada orang tuanya, tolong itu cucu diajarin, ya enggak? Diperintahkan untuk sholat. Kapan? Ketika umurnya 7 tahun. Kemudian ketika sampai umurnya itu 10 tahun, fadribuhu alaiha, maka pukul kalau dia tidak mau mengerjakan sholat. Sekarang kita nih sama anak itu cuek-cuek aja ya Pak ya. Sama cucu juga kadang kita cuek-cuek saja. Maka dengan sebab cueknya kita, tidak pedulinya kita, ketika dia mulai beranjak dewasa, akhirnya kita kesel. Nah, udah gede dipukul, dilawan, enggak? Kalau masih kecil dibiasakan, ditakut-takuti, nah maka dia enak nanti besarnya bisa menghormati, ya. Tapi jangan terus-terusan diintimidasi juga, ya enggak? Mau main apa nggak boleh, serba nggak boleh. Kenapa? Karena bapaknya dulu tertib gitu kan. Bapaknya nggak ada nakal-nakalnya sama sekali. Mau ini nggak boleh, manjat pohon nggak boleh, mau jalan sono nggak boleh. Nanti anak itu pinter Pak. Anak itu pinter, tapi biasanya dia itu minderan, ya. Biasanya minder. Nanti di depan orang nggak berani, kan kita sering lihat, ya. Saya di Malang itu ketemu satu profesor, nah, beliau mengatakan itu orang tua saya dulu seperti itu, saya sampai udah jadi prof aja itu dia masih minderan, tapi pinter. Kalau nulis menjelaskan jago dia, tapi kalau berbuat sesuatu misalnya azan, dia cerita saya dulu azan salah itu malunya itu berhari-hari nggak hilang, nggak hilang. Itu orang minderan seperti itu. Orang minderan itu belum melakukan apa-apa, aduh gimana ya, itu nggak bagus nih buat kita berikan pendidikan kepada anak ataupun cucu-cucu kita. Maka jangan terlalu keras. Ada masanya dia memang diumbar gitu kan, dibiarkan, tapi tetap diawasi seperti itu. Nah ketika udah umur 10 tahun pukul kalau dia nggak mau sholat. Tapi pukulannya ini ghairu mubarrah, dengan pukulan yang tidak melukai, ya. Kalau sekarang terjadi di masyarakat kadang dipukul. Kalau perintah Nabi itu Allah merahmati rumah seseorang yang di dalamnya ada rotan, ya Pak ya. Allah merahmati rumah seseorang yang di dalamnya tersimpan rotan. Jadi kalau mau mukul pakai rotan. Ini kita bukan pakai rotan lagi, pakai gagang sapu, ya. Kadang pakai gesper kan gitu kalau udah kesel. Kadang kalau mak-mak pakai centong dilempar, nah ini bahaya kan gitu. Perintahnya mukul juga jangan dalam keadaan emosi, tapi tenangkan dulu, dan mukulnya niatnya untuk mengingatkan. Kalau sekarang kan Masya Allah orang tuanya nggak belajar, ya, dan anak kecilnya juga itu masih kecil. Namanya anak-anak itu sekarang dikasih tahu ya besok diulangin. Kalau kasih tahu sekarang besok nggak diulangin lagi, berarti dia sudah mulai besar gitu. Nah, orang kadang kita yang sudah besar aja dikasih tahu sekarang besok diulangi lagi, apalagi anak kecil. Nah, seperti itu. Tapi jangan sampai kita membebaskan dia. Nanti takutnya
Kalau di dalam kitab Akhlaqul Banin itu diumpamakan seorang anak itu seperti apa? Seperti pohon yang memiliki ranting, ya. Rantingnya ini miring. Kalau rantingnya ini miring, ketika masih kecil kita bantu dengan bambu, misalnya kan kita ikat, ya. Nanti bisa dia lama-lama tumbuh menjulang ke atas, kokoh gitu kan, nggak miring. Tapi kalau kita biarkan miring terus, kemudian udah gede kita mikir, waduh, ini ternyata mengganggu nih pemandangan. Akhirnya mau kita luruskan, bisa nggak kira-kira pohon itu kita luruskan? Nggak bisa. Bisa dilurusin bisa, tapi ujung-ujungnya patah. Begitu juga anak, kalau dari kecil nggak dididik, ya, dibiarkan dimanja saja kan gitu, terus kasihan. Kadang kan Masya Allah di dalam rumah tangga itu biasanya satu aja, kalau bapaknya yang galak berarti ibunya yang penyayang, ya. Penyayang dalam artian yang nengah-nengahi lah, seperti itu. Tapi kalau ada dua-duanya galak semua, berarti ini Masya Allah deritanya anak tersebut kan gitu, ya. Bapak ibunya galak semua, ya, deritanya dia. Biasanya kan ada salah satu. Kalau ibunya galak, biasa bapaknya hanya mengawasi saja kan gitu. Kadang bapaknya yang galak, ibunya yang penyayang, yang ngawasin. Ini kalau dua-duanya galak, ya, berarti ini deritanya anak tersebut, begitu. Kemudian selanjutnya wa fi riwayatin muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'as. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul, ya, dengan pukulan ghairu mubarrah, ya, dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, kalau kita mukul dengan rotan, nah, kalau cuma merah aja itu masih lumayan, ya Pak, ya. Tapi kalau sampai biru, ya, namanya manusia kan kadang kelepasan, kita itu kelepasan. Kalau dulu kita pernah diajarin itu jangan sampai ngangkat ini, ketiak kita itu jangan sampai kelihatan gitu. Boleh. Kalau nariknya dari belakang banget, wah itu mantep itu anak kan, bet gitu, langsung biru. Nah, tapi kalau kelewatan nggak apa-apa, ya, sekali nggak apa-apa. Tapi juga jangan kita KDRT kan gitu, anak sampai pada biru-biru semua. Nah, ini kan kadang nggak dirotan, dicubit sama maknya, ya, sampai biru-biru. Nah, seperti itu. Nah, kita diperintahkan kalau anak kita nggak sholat. Nah, ini kadang kita marahnya itu bukan perkara sholat, ya. Suruh belajar, nggak belajar. Tapi kalau sholat cuek aja. Maka ini PR kita bersama, baik anak kita maupun cucu kita ingatkan untuk mereka kalau udah 10 tahun diajak, dibawa ke masjid. Nah, tapi diawasi kan gitu, diawasi. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji, dan juga dipisah dalam madaji itu apa? Tempat tidur, ya. Jadi tempat tidurnya kalau sudah besar itu dipisah. Kalau udah 10 tahun dipisah. Jangan laki-laki sama perempuan dicampur, ya enggak boleh, ya. Karena ini nanti menyangkut daripada masalah apa? Masalah aurat, ya Pak, ya. Jadi aurat kalau laki-laki itu di depan laki-laki yang lainnya itu baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Ini batasan aurat kita, ya. Jadi kalau bapak misalnya keluar rumah nggak pakai baju, ya, misalnya panas, pakai celana, tapi celananya nutupin daripada pusar kita nih, pusar, ya, kalau kita bilang pusar itu bahasa Arabnya surrah. Kemudian warukbah, celananya harus nutupin lutut kalau kita mau olahraga itu. Kenapa? Karena itu batasan aurat kita di depan ajnabi, di depan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita makainya di atas, ya, memang rukbah itu, ya, rukbah itu bukan aurat. Lutut itu bukan aurat. Tapi ada lagi kaidah fikih, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengan hal itu, maka hal itu pun menjadi wajib. Kan yang aurat itu antara surah dan rukbah, antara pusar dan lutut.
Tapi untuk menutupi bagian paha kita itu ya, yang di atas lutut, biasa kan lututnya harus tertutup. Maka lutut pun menjadi wajib untuk ditutupi. Jadi kalau kita olahraga, misalnya kita sepedaan ataupun yang lainnya, kalau bisa kita punya celananya itu yang di bawah lutut, yang 3/4 itu. Kenapa? Agar aurat kita tidak terlihat. Kalau aurat kita terlihat ini bahaya ya, ini dosa besar Pak ya, dosa besar. Kadang kita taunya aurat itu perempuan aja kan gitu ya, perempuan yang nggak pakai jilbab, oh aurat itu, pakai celana pendek aurat. Kita nggak sadar, laki-laki pun ketika menampakkan pahanya itu adalah aurat. Nah, ini adalah pelajaran daripada kita ini. Kemudian di sini dijelaskan batasan aurat wanita bagi mahramnya. Yang dimaksud di sini, jadi mahram itu ada 2 ya Pak. Mahram itu ada 3. Mahram itu ada 2, mahram mu'abbad sama mahram ghairu mu'abbad. Jadi kita sering dengar mahram. Mahram itu adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi oleh wanita itu. Misalnya ada wanita, ini mahramnya siapa aja gitu kan. Maka mahramnya ada 2, ada yang mu'abbad, ada yang ghairu mu'abbad. Ada yang mahram untuk selama-lamanya memang ya. Jadi selama-lamanya orang ini, wanita ini nggak bisa nikah sama dia. Ada yang tidak selama-lamanya. Kalau yang tidak selama-lamanya itu contohnya apa? Iparan. Iparan itu kan nggak selama-lamanya. Misalnya saya punya istri, ya kan? Istri saya punya adik ataupun kakak perempuan, ya. Ketika saya menikah dengan istri saya, ya, masih menjalin pernikahan, maka saya nggak boleh nikah sama adiknya istri ataupun sama kakaknya istri. Tapi kalau istri saya meninggal, boleh nggak saya nikah sama adik atau kakaknya? Boleh. Asalkan dia bukan suami orang, bukan istri orang ya. Kalau istri orang bahaya ini ya kan. Itu nggak boleh. Ya apa boleh? Itu kan mahramnya ghairu mu'abbad, nggak selama-lamanya. Ketika saya masih menikah dengan istri saya, maka saya nggak boleh ya nggak menikah lagi dengan adiknya istri ataupun kakaknya istri. Kapan? Selama masih ada pernikahan. Kalau yang satu mati, misalnya istri saya mati, saya boleh nggak nikah sama adiknya? Boleh. Itu namanya mahram ghairu mu'abbad. Ada lagi mahram mu'abbad. Kalau mahram mu'abbad itu selama-lamanya ya. Dengan sebab berapa? Ada 3 di sini disebutkan. Ada dengan hubungan nasab, dengan hubungan musyaharah, dan hubungan persusuan. Kalau hubungan nasab, contohnya apa? Ayah kita itu, ya, nggak bisa perempuan nikahin ayahnya, nggak boleh. Ataupun anak laki-laki kita, nah itu mahram mu'abbad, ataupun abang kita, ya, dia adik kakak, maka nggak boleh dia menikah, ya. Beda ya, beda adik kakak, beda sepupu. Kalau sepupu nih boleh menikah nih, sepupuan itu bisa menikah. Nah, kalau kita harus hati-hati sebenarnya, punya anak besar gitu, sesama sepupu itu kan kadang ya kumpul bareng ya. Padahal itu di situ dia terjadi hukum. Dia ini kan bukan mahram, boleh sesama sepupu ini saling menikah. Maka harus ada batasannya. Dia sama seperti orang lain kan gitu. Berarti nggak boleh buka aurat di depan dia kan gitu. Kalau kita punya anak perempuan, nah, seperti itu. Cuman yang terjadi kan di masyarakat sesama sepupu tuh ngumpul nih, keturunannya siapa, misalnya Bani apa, misalnya Bani Ahmad, misalnya kan, nih anak cucunya semua pada ngumpul kan gitu. Maka kalau yang perempuan harus pakai apa tuh? Pakai jilbab ya, jilbabnya itu harus dipakai itu ya, walaupun sesama sepupu. Jangan pakai celana pendek juga, karena kalau di rumah kita pakai celana pendek ya. Ini dilema memang ini ya. Makanya saya sampaikan, nah, kalau bisa kita amalkan alhamdulillah, kalau nggak bisa kita amalkan yang penting saya sudah mau menyampaikan. Karena ini fenomena di masyarakat itu ya, sesama sepupu biasa kan seperti itu. Nah di sini kalau yang hubungan dengan nasab seperti itu, maka ayah sampai kapanpun seorang anak nggak bisa menikah dengan ayahnya, ataupun dengan saudara laki-lakinya, ataupun dengan anaknya nggak bisa. Kemudian ada yang dengan musyaharah.
Musyawarah itu dengan sebab apa? Terjadinya pernikahan seperti bapak mertua gitu. Ya. Misalnya kita punya menantu, maka menantu kita itu sampai kapanpun nggak boleh menikah dengan kita dengan sebab pernikahan, tapi ini musyawarah. Kalau tadi kan dengan sebab pernikahan juga, ya, yang tadi boleh nikahi adik ipar, ya, kalau istri kita sudah nggak ada, ataupun menikahi kakak ipar. Tapi ketika tidak ada. Nah, kalau ini nggak boleh, mertuanya itu nggak boleh sampai kapanpun mu'abbad dengan sebab pernikahan, maka seorang mertua dia tidak boleh menikah dengan menantunya seperti itu. Kemudian anak laki-laki dari suaminya gitu. Anak laki-laki dari suaminya, misalnya suaminya duda bawa anak. Nah, perempuan tadi menikah dengan si duda tadi, maka perempuan ini misalnya dudanya udah meninggal, mau nikah sama anaknya nggak bisa, karena itu mahramnya sudah mu'abbad. Ataupun yang terakhir yaitu mahram dengan sebab persusuan. Kalau ada anak kecil masih di bawah 2 bulan, ya, kalau dulu zaman Nabi itu Pak, itu ada namanya ibu susuan, ya. Kayak Nabi itu kan orang tuanya Nabi siapa? Ibunya namanya Aminah. Kemudian beliau disusui sama Thuwaibah. Jadi di kalangan Arab itu masyhur, ya. Ada wanita-wanita yang dia ini memiliki pekerjaan sebagai ibu susuan gitu. Bisa ditinjau dari beberapa tipe. Ada sebagian mengatakan dia ini orang-orang soleh gitu, orang-orang solehah. Maka Nabi itu juga ketika itu nggak disusuin sama istrinya saja, sama ibunya saja. Nabi disusui oleh orang lain, diantaranya Thuwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Nah, seperti itu. Maka kalau Nabi misalnya kita menyusukan anak kita kepada misalnya adik perempuan kita, maka anak kita dan anaknya adik perempuan kita itu namanya saudara persusuan, dan itu mahram mu'abbad, ya, kayak tadi kan saya bilang sepupu bisa menikahi. Tapi kalau seandainya ketika kecil sebelum 2 tahun, anak kita itu disusui juga sama siapa? Sama ipar kita gitu kan, maka walaupun dia sepupu dia nggak bisa menikahi. Kenapa? Alasannya karena dia satu susuan. Di antara syaratnya menyusunya itu harus belum sampai umur 2 tahun, ya enggak? Itu di antara syaratnya seperti itu. Dan menyusunya minimal paling sedikit itu 3 sedot, ya, 3 sedotan gitu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Qala Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi radhiyallahu an, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang memberatkan daripada orang-orang yang dia itu meninggalkan daripada sholat, sehingga masih kecil saja anak itu sudah harus dipukul ketika umur 7 tahun. Wa qad ikhtalafa ulama rahimahumullah fi hukmi tarikis shalah. Para alim ulama berselisih dalam hukum orang yang meninggalkan salat. Faqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah tarikus shalah yuqtalu darban bisayf fi raqabatihi. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu lehernya dipenggal, ya, lehernya dipenggal dengan apa? Dengan pedang. Jadi kan kita sering bilang, oh kalau orang yang meninggalkan sholat itu halal darahnya. Tapi kita lihat dulu, bukan semena-mena langsung ditebas. Nah, ini sekarang kata Ustadz, kalau orang nggak sholat kepalanya bisa ditebas, saya nggak halal darahnya. Tapi nggak seperti itu. Itu berlaku kalau ada pemerintahan Islam, ya. Sekarang kan kita pemerintahannya bukan Islam, ya nggak? Pemerintahannya bukan Islam, walaupun yang duduk dalam bangku pemerintahan itu orang Muslim,
tapi hukum yang dipakai itu bukan hukum Islam. Yang di Aceh juga kan berusaha menghidupkan, tapi di sana prakteknya juga cuman dicambuk doang kan gitu. Misalnya ketahuan berzina dicambuk, nggak ada yang dirajam. Harusnya kan dirajam, apalagi sudah menikah maka dirajam, dikubur, ya enggak, dikubur di tengah pasar di tempat orang berlalu, disediakan batu, dilempar, timpukin palanya sampai dia meninggal, seperti itu. Nah, di sini seorang imam, seorang pemimpin, dia harus berdakwah dulu, diajak, diingatkan, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu adalah satu amalan yang difardukan oleh Allah. Bertaubatlah kamu dari dosa meninggalkan sholat ini. Nah, seperti itu. Jadi diajak dulu, bukan langsung datangnya rumahnya ditebas lehernya. Ini enggak, diajak. Dia enggak mau, ya kan? Diingatkan lagi, nggak mau lagi, diingatkan lagi, nggak mau lagi, sudah, baru berlaku daripada hukum ini. Dan itu pun ingat, harus ada pemerintahan Islam, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan pemerintahnya bukan Islam, Pak, ya, walaupun yang duduk dalam bangku pemerintahan itu adalah orang-orang Muslim. Nah, maka hal ini tidak bisa diberlakukan. Kemudian nanti kalau orang itu dia meninggalkan sholat dalam keadaan dia istihzaan, meremehkan sholat, bahkan sampai juhud, ya, sampai apa? Sampai dia itu mengingkari perintah sholat, maka kata ulama ini dia keluar daripada Islam, keluar daripada Islam. Kalau keluar daripada Islam, maka ketika dia mati, dia tidak dimandikan, dia tidak dikafani, dia tidak disolati, dan dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dia hanya meninggalkan sholat karena malas saja, maka berlaku tetap hukum Islam. Dimandikan, dikafani, disolati, dan boleh dikuburkan di dalam pemakaman kaum muslimin. Kemudian selanjutnya waqad warada fil hadis, ini tentang keutamaan mengerjakan salat. Inna man hafadha 'ala shalawatil maktubah akramahullahu taala bi khamsi karamat. Orang yang melakukan, orang yang menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah, dengan istiqomah, Allah akan memuliakannya dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, Allah akan angkat diqul aish, kesempitan hidupnya akan Allah angkat. Ini pelajaran penting bagi kita. Kemarin ketika di bulan haji, sekarang masih bulan haji nih, masih Dzulhijjah, peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Itu apa? Nabi Ismail kan dia punya istri namanya Siti Sarah, mandul, ya, divonis tidak bisa memiliki daripada keturunan. Akhirnya apa? Akhirnya lama berjalan sampai ketika itu disebutkan umur Nabi Ibrahim itu kurang lebih 84 tahun. Nabi Ibrahim disuruh nikah lagi sama istrinya, nikah lagi. Akhirnya menikahlah dengan Siti Hajar, budak, seorang budak yang dihadiahi daripada raja, ya. Dia dapat budak dari seorang raja. Maka di situ nggak lama Siti Hajar memiliki daripada keturunan, punya anak, singkat ceritanya. Maka biasa namanya wanita itu kan nggak mau dimadu, ya Pak, ya, nggak mau dimadu, agak mulai kurang akur. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar hijrah. Hijrah kemana? Disebutkan di dalam Al-Quran, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Hijrah ke kota Mekah, dibawa, ditaruh di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air. Inda baitikal muharram, di hadapan daripada Baitullah, ya, dekat daripada Baitullah.
Kalau bapak-bapak pernah haji, pernah umroh, itu kan tempat sa'i itu loh Pak. Itu di situ ditaruhnya. Dan dulu beda sama sekarang. Di ayatnya jelas biwadin, satu lembah, di situ nggak ada tanaman, nggak ada pepohonan. Pokoknya sebab-sebab orang bisa bertahan hidup di situ nggak ada kan gitu. Itu ditaruh sampai nama Ibrahim situ. Ditinggalin ya, diturunin dari ontanya. Setelah turun, Nabi Ibrahim nggak banyak pergi langsung. Nabi Ibrahim nggak turun daripada apa? Nggak turun daripada kendaraannya. Maka Siti Hajar megang kakinya. Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Gitu ya kan? Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Gitu. Apakah kamu akan meninggalkan kami di satu tempat laisa fihi bashar, di sini tidak ada manusia yang bisa dimintai tolong ya. Kemudian juga tidak ada makanan, tidak ada air. Maka Nabi Ibrahim pun dia diam ya. Maka Siti Hajar nanya lagi, wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau seperti ini, meninggalkan kami dalam tempat yang tidak ada sebab-sebab kehidupan? Nabi Ibrahim pun diam. Ditanya sampai 3 kali. Kemudian Siti Hajar berbicara sendiri. Beliau mengatakan, Allah amarta hada. Dia mengatakan, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan seperti ini? Maka ketika itu Nabi Ibrahim dengan berat hati beliau mengatakan, na'am, iya. Nggak banyak omong Pak. Berat ninggalin seorang istri ya, yang dalam keadaan memiliki bayi. Bayinya itu disebutkan dalam tafsir masih merah ya. Berarti masih beberapa hari itu ya. Diperintahkan ditinggalkan di satu tempat yang nggak ada sebab kehidupan. Maka ketika Siti Hajar mengatakan, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Iya. Maka Siti Hajar mengatakan, idzan, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami, karena pasti Allah akan menolong. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berjalan pulang. Dia nggak tengok kanan, nggak tengok kiri Pak, terus ke depan. Bukan berarti dia nggak sayang. Kadang kita kan kalau mau ninggalin rumah itu ngelihat dulu gini-gini. Enggak, beliau tetap menuju perjalanannya. Bukan beliau nggak senang, bukan beliau tegaan, bukan. Itu saking menahan daripada beban yang besar. Satu sisi ini keluarga, tapi sisi lain perintah Allah tuh. Dengan kita sulit. Kadang kita, masya Allah ya, sholat tertinggal karena anak istri. Nabi Ibrahim disuruh. Nabi Ibrahim makanya disebutkan kalau di dalam Al-Quran itu uswah. Bapak tahu ya, uswatun hasanah ya. Suri tauladan yang baik itu, nabi-nabi punya kebaikan yang banyak, tapi di dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan uswatun hasanah itu untuk 2 nabi ya. Kalau Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu sering kalau misalnya maulid nabi apa disebutkan seperti itu ya. Itu dalam surat Al-Ahzab. Tapi satu lagi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Satu lagi yang Allah sebutkan sebagai suri tauladan yang baik dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah itu, ya enggak? Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka ini Nabi Ibrahim pergi, dia tidak menengok ke kanan, ya, ke kiri terus, sampai kira-kira nggak kelihatan lagi. Akhirnya beliau balik. Beliau membalikan wajahnya, kemudian beliau berdoa. Itu udah nggak kelihatan lagi anaknya. Apa doanya? Di dalam Al-Quran jelas, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang senantiasa mendirikan sholat, dan juga anak keturunan saya. Itu tadi kan ceritanya apa? Ditinggalkan dalam tempat yang nggak ada apa-apanya. Tapi doanya bukan ya Allah kirim air di situ, ya Allah kasih pepohonan, enggak. Tapi apa? Doanya supaya saya dan keturunan saya menjadi orang yang senantiasa bisa menjaga sholat. Kenapa? Karena masuk hadis ini, orang yang dia menjaga sholatnya dengan istiqomah, Allah akan memuliakan dengan mengangkat daripada kesusahan hidupnya. Maka kita kalau punya masalah apa Pak, urusan dunia, kita punya masalah baik kita maupun keluarga, kita ajak mereka untuk menjaga sholat.
Allah pasti akan mengangkat daripada masalah kita. Mungkin hadis ini sangat panjang, kita akan lanjutkan nanti dalam pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.